Benar nih, aku setuju banget sama Bang Togar ya. Zuzu, yes, bener banget. Sengaja nggak ada di naskah, udah gitu sengaja, udah gitu bilangnya improvisasi. Mana ada improvisasi kayak begitu? Aduh, please banget deh. Berarti apa? Seenak-enaknya dong ya. Kalau ada suami kita mau ngapa-ngapain suka-suka dia. Giliran kita di rumah doang, cuma di kamar doang, di kamar tempat kita biasa nongkrong juga. Justru itu bukan bukti kalau itu selengki. Tahu nggak? Orang kalau mau selengki, ngumpet-ngumpet bukan di kamar rumah. Ini rumah yang tinggal 11 orang, rumahnya si Bapau. Itu kalau mau selengki, pakai akal sehat nih ya, kita sama-sama mikir pakai akal sehat ya guys. Nggak mungkin di rumah. Pasti ngumpet-ngumpet. Ngumpet-ngumpet. Kok ya bisa gitu loh. Maksain bilang itu selengki. Dari bukti-bukti dan lokasinya aja udah jelas-jelas itu mah duduk biasa. Duduk biasa. Logikanya sayang, orang selengki itu rapi. Kagak di rumah sendiri. Justru karena nggak ada apa-apa, ya cuman kayak kalau misalnya dibilang itu chat mesra, kita lihat dulu deh latar belakangnya mereka kan selalu bersahabat dengan teman-temannya yang nggak ada batasan, lawan jenis. Lakinya aja sahabat lawan jenisnya aja ada berapa orang. Terus mereka juga udah punya teman-teman sahabat-sahabat yang selalu mondar-mandir ke rumah itu. Apalagi yang cowok yang dituduhkan ini sahabat lamanya mereka berdua. Tiap ada masalah apa rumah tangga pasti curhat sama cowok ini. Kok tiba-tiba dengan bahasanya mau bilang sayang kek, kangen kek, gue rasa kalau orang yang udah bersahabat sekian lama maupun lawan jenis juga, itu mungkin bisa terjadi dengan cara casual banget untuk bilang say, cin, darling, itu biasa. Apalagi kalau melihat gaya suaminya ya, dengan sahabat ceweknya. Coba lihat itu suaminya Paula, mantan suami Paula Verhoeven, si Baim Wong. Sahabatnya kan akrab, pegang sini, naruh kepalanya di pahanya. Ada kok viti-vitinya, Mamsi juga lihat, oh berarti mereka memang casual banget. Dalam bersahabat itu nggak ada batasan, mau perempuan sama laki, pokoknya udah sahabat gue ya, nggak ada batasan gitu loh. Nah yang gue heran kenapa untuk yang si suaminya nggak dibatesin, untuk yang istrinya, kok ternyata bayangkan ya dijadikan alasan untuk berpisah. Sehingga bergening poinnya Paula yang menuntut sekian-sekian untuk kehidupan kedepannya, itu nggak tercapai cuma dikasih 1 M doang. Itu yang aku tahu dari hasil sidang perceraiannya Paula Baim. Dan tidak adil, tidak adil. Kenapa? Gue sebutin ya, Paula Verhoeven itu sudah menikah dan masuk ke dalam bisnis bersama, membuat tayangan YouTube-nya Mbak Pau. Kalau Paula bikin sendiri, uangnya Paula sudah miliar-miliar Paula di rekening kamu. Dikasih berapa uang per bulannya? 80 juta. Tidak cukup. Tidak cukup 80 juta. Sangat sedikit sekali. Gedean juga gue. Ratusan juta gue bikin sebulan. Lalu kan udah terkenal banget. Itu berapa juta orang di YT-nya dia. Gitu loh. Kalau Safno aja masih dapat 800 juta, Safno. Iya, ya. Bayangkan. Itu pun juga udah terkenal banget si ceweknya, Safno. Safnonya baru masuk, baru ngonten sama si Dilan. Lah kalau ini kan Paula udah terkenal banget dari zaman bahla. Istilahnya tuh Paula bisa punya apa ya, pilihan lah. Gua bisa kerja sendiri atau gua bantu elu. Tapi kan bantu kan kalau bisnis harus ada hitungannya dong. Iya. Nah itu makanya.
Kasihan loh kalau seorang perempuan yang tadinya udah punya masa depan dengan karirnya yang wah cemerlang banget. Dia kan di elite model tuh Paula Verhoeven. Di elite model. Itu udah cerah banget masa depan dia. Tiba-tiba nikah, udah gitu harus ikutan kerja, tapi nggak dibayar, nggak dapet. Harus dapat 20% minimal, 30% minimal, 40% minimal. Atau bahkan 50-50 loh, karena bisnisnya bareng. Harusnya Paula dapat 50-50. Dia kok yang membesarkan itu YT-nya. Iya. Nah kalau Dilan ini nih hebat nih si Dilan ini. Udah dikelarin aja, suaminya kan nuntut banyak tuh, sementara suaminya itu bukan siapa-siapa. Sapno sama si Paula Verhoeven jelas beda ya. Paula Verhoeven itu adalah public figure, udah sangat terkenal, bintangnya catwalk dan modeling. Itu Paula Verhoeven. Seharusnya dia berpisah ini, jangan mau dibusukkan karakternya seperti ini, tetap tuntut harta gono gininya harus 50-50. Harus itu. Nggak bisa main asal buang aja. Selama ini kan dia kerja. Dibayar dong kehidupan dia kerja itu dengan modelingnya. Taruhlah sebulan dia untuk modeling dia bisa dapat duit mungkin 1 M. Ya udah lu bayar 1 M tuh tiap bulan tuh. Belum lagi dari si YouTube-nya. Nggak bisa main asal mau buang-buang aja. Mesti dituntut lagi Paula ya. Karena kamu sudah membuang waktumu. Membuang masa bersinarmu. Sia-sia 5 tahun ya, berapa tahun? 6 tahun itu ngejalanin. Sia-sia aja 6 tahun. Coba 6 tahun kamu jadi model. 6 tahun kamu malang melintang dunia internasional, udah punya rumah di Pondok Indah kali. Sayang banget. Iya. Udah kawin sama konglomerat mana, udah gila kali. Udah nggak tinggal di sini kali, tinggal di Singapura, London, Paris tuh. Paula Verhoeven kalau dia mau. Kasihan cuma jadi kayak gitu doang. Ngelihatnya dari yang kinclong bersinar banget, menjelep. Udah gitu dipakai alasan segala macam lagi. Sampai menolak pemberian, apa namanya, menolak permintaannya Paula untuk hidup ke depannya. Nggak ada kesalahan. Dia nggak punya kesalahan. Cuma dipaksakan, dipaksa-paksain biar ditekan-tekan, biar bilang salah. Padahal nggak ada salah-salahnya. Nggak ada salah-salahnya Paula. Jelas-jelas kok. Nggak ada pembuktian sudah berselengki. Kagak ada buktinya. Semua lawyer udah ngomong, nggak ada buktinya. Buktinya nggak ada. Nggak ada yang memfoto, melihat lagi begituan, kagak ada. Ya, mana ada, lu jangan ngadi-ngadi lu. Ya, nggak ada itu. Mana ada pembuktian hukum itu jelas. Kalau memang ada perselengkian, perzetan, ada di Z, dia berz harus ada foto, video yang melihat 4 orang menyaksikan dia berzet. Lah itu apa kabarnya udah cipika-cipiki di film tapi nggak ada di skenario. Nggak bisa begitu ya. Nggak ada itu, enak aja. Yang satunya bisa punya sahabat cewek, pegang-pegang boleh. Tapi yang ini, begitu cuma chat-chat doang, ngechat doang, ngechat doang. Gue juga suka sama temen gue di lokasi syuting juga sayang-sayang gue manggilnya. Sama sahabatnya gue sama laki gue juga, kita juga manggilnya sayang-sayang. Kalau ngirim love-love, demi Allah. Ngirimnya love-love. Iya, biasa aja itu. Nggak ada urusannya. Namanya juga dianggapnya sahabat ya sahabat. Masing-masing lah. Gue transfer sahabat gue juga nggak perlu ngomong. Duit gue. Ih, duit gue. Kecuali lakinya bener-bener tahan. Dia punya ini juga, apa namanya, tangan. Nah, kalau lakinya juga menahan, tidak punya sahabat, apa namanya, lawan jenis, ya, tidak pegang-pegang lawan jenis, tidak cipiki-cipiki lawan jenis, silakan. Tapi jangan jadi munafikun. Gitu ya. Nanti juga ngomong kok istrinya si Niko.
Gitu loh. Bakal ngomong nanti, pasti bakal keluar itu nanti. Enak aja. Orangnya casual kok. Kehidupannya juga American Standard. Open minded, punya sahabat cowok cewek, cipika-cipiki, pegang-pegang juga nggak apa-apa. Lagi giliran yang ini mau ngechat, mau transfer, suka-suka kita juga kalau sama sahabat. Namanya kita berteman kok dijadikan alasan. Nggak bisa begitu. Itu namanya double standard. Boleh buat gua, nggak boleh buat elu. Enak aja. Kalau mau punya standar sama. Kita nggak melakukan juga. Nggak punya teman sahabat lawan jenis. Nggak main pegang-pegang lawan jenis juga. Terus apa? Kita juga nggak ngizinin sahabat kita yang lawan jenis buat sahabat kita yang cowok buat nginep di rumah. Itu kan berarti sebenarnya udah bebas banget. Caranya tuh casual, ngerti nggak? Cara casual seperti itu diterapkan bertahun-tahun. Nah giliran benar-benar terjalin persahabatan, ya nggak ada perzetaan. Yang paling penting tidak cipika-cipiki ataupun ada perzetaan. Itu yang paling penting mesti digarisbawahi. Sehingga apapun bentuknya kau tidak bisa bilang itu namanya perselengkihan. Tak terbukti. Ya, ada perzetaan. Tuh, mesti garis bawahi. Makanya si Paula berani bilang, demi Allah, dunia akhirat saya itu nggak ada yang namanya selengki. Karena memang nggak ngelakuin apapun. Ngerti nggak sih? Gitu loh. Ya, sementara yang satunya lagi syuting di naskah nggak ada adegan cipika-cipiki, kok mau ya cipika-cipiki gitu loh. Itu yang gue aneh. Bilangnya improvisasi. Lah, gua aja ada adegan cipika-cipiki, gua bilang jangan ya, gua nggak bisa kalau ciuman begini, nggak mau gue. Gua nggak mau, gue bilang. Iya tapi harus pakai ini mamski, ciuman oh nggak ada. Kalau cium ini oke. Cium ini boleh, kalau film ya. Tapi kalau cium ini mohon maaf nggak bisa. Gua ada suami, gue bilang nggak bisa. Suami gua nggak bakalan mau, nggak terima suami gua. Gitu loh ya. Jadi nggak bisa kamu bilang sembarangan, oh ini kan begini begitu. Udah itu harus dilaporin. Paula harus melaporkan hal tersebut. Gitu. Harus melaporkan. Dukung sih boleh, jangan salah jadi benar. Sama. Jangan kamu yang sok-sok benar padahal kamu salah. Kita mesti lurusin. Mesti lurusin, enak aja lu. Lu yang salah 1000 kali, satu orang ini sekali bikin salah, ya, dianggapnya bersalah, mending bener lagi guys. Udah, itu tuh cuman halusinasinya doang. Berhalusinasi, mending bener. Kagak ada bener-benernya, Bo. Orang gak ada buktinya, makanya bingung kan. Makanya dilaporkan nih. Komnas Perlindungan Perempuan sudah melihat bukti-buktinya. Ada KDRT, ada abusive secara finansial, kontrol ekonomi, udah gitu ada verbal. Aduh, kacau banget. Gitu. Kacau. Dan juga sudah ada pelanggaran dari pihak aparat hukum nih, membacakan hasil yang mana isinya itu baru diprasangkakan. Oh my God. Kacau. Gue sangat mendukung ya pihak Komnas Perlindungan Perempuan untuk menjadikan kasus ini benar-benar terang benderang nih. Karena ini juga merupakan action, bukti contoh buat kita juga perempuan-perempuan biar nggak mendapat perlakuan yang sama si Paula, seperti Paula Verhoeven gitu loh. Dan kita bisa berani speak up. Kalau Paula diem aja, kita yang sesama perempuan kan juga jadinya kalau ada yang seperti rumah tangganya Paula nggak berani speak up, nggak tahu mau ngapain, mau kemana, harus speak up. Jadi nggak di injek-injek. Apalagi ya teman-teman ya, seorang yang sudah sangat terkenal, sudah punya karir, harus berhenti karirnya dan harus mengurus rumah tangga. Aduh, karena apa? Inilah perempuan itu
kita gimana suami. Kalau suami support, ini katanya Paula juga, aku lihat